Alam semesta merupakan segala sesuatu yang ada terkait ruang dan waktu dalam berbagai bentuk materi serta energi kontinu di dalamnya. Atau dikatakan pula bahwa alam semesta merupakan ruang yang begitu luas, menjadi rumah bagi bumi, tata surya, galaksi, hingga benda-benda langit lainnya, terbentuk dalam sebuah keteraturan kosmos. Dalam kajian ilmu pengetahuan modern, terdapat 4 teori terkenal yang mengungkap terkait asal mula terbentuknya alam semesta. Namun sebelum lanjut, kami mengajak sahabat semua untuk tetap mendukung Widya Bali Channel, dengan cara menekan tombol like dan subscribe, serta jangan lupa bagikan video ini ke berbagai media sosial yang sahabat miliki. Semoga kebaikan Dharma selalu menyertai kita semua. Yang pertama, terdapat teori keadaan tetap. Teori keadaan tetap diajukan oleh para pakar astronomi dan astrofisika, Fred Hoyle, H. Bondi dan T. Gould pada tahun 1948. Teori ini mengungkapkan bahwa alam semesta tidak memiliki awal maupun akhir, alam semesta akan selalu terlihat sama seperti yang ada sekarang ini. Bahkan keberadaan alam semesta sungguh tidak terhingga luas serta usianya. Pandangan ini sempat populer di awal abad ke-20, namun teori keadaan tetap terpatahkan oleh para fisikiawan, terkait bukti-bukti adanya radiasi latar gelombang mikrokosmis, yang berasal dari sebuah ledakan besar di masa lalu. Nomor 2, terdapat teori kabut. Teori kabut atau teori nebula, dikemukakan oleh 2 orang ahli yakni Immanuel Kant pada tahun 1724, dan Pierre-Simon de Laplace di tahun 1749. Secara garis besar, teori ini menyatakan bahwa jagat raya terbentuk dari sebuah gumpalan kabut raksasa. Kabut tersebut sangat panas, secara lambat laun akan memadat di bagian tengahnya sehingga terciptalah matahari. Kemudian kabut-kabut tersebut akan memipih dan menyebar di bagian pinggirnya, membentuk planet-planet serta berbagai benda-benda angkasa. Yang ketiga, teori bintang kembar. Teori bintang kembar dikemukakan oleh seorang astronom Inggris bernama Raymond Arthur Littleton pada tahun 1930. Teori ini menjelaskan bahwa mula-mulanya terdapat 2 matahari besar yang saling mengitari, namun kemudian salah satu matahari tersebut bertubrukan dengan bintang lainnya yang sedang melintas. Ledakan yang begitu besar terjadi, menghasilkan materi-materi yang lebih kecil namun tetap mengelilingi matahari yang masih utuh. Dalam periodisasi waktu yang cukup panjang, materi-materi tersebut kemudian berubah menjadi planet serta benda-benda angkasa lainnya. Yang keempat, teori ledakan besar. Dari semua kajian teori ilmiah oleh para ahli, terdapat sebuah asumsi yang paling populer serta telah banyak diyakini kebenarannya, yaitu teori ledakan besar atau yang biasa dikenal sebagai teori Big Bang. Studi ini dikemukakan oleh Georges Lemaitre, seorang biarawan, astronom dan juga profesor fisika dari Universitas Katolik Leuven, Belgia pada tahun 1927. Disebut sebagai hipotesis atom purba, ia menyatakan bahwa alam semesta bersumber dari sesuatu yang super panas dan padat. Keadaannya mengembang secara terus-menerus kemudian meledak menciptakan seluruh benda-benda di alam semesta, yang jumlahnya tak terhingga banyaknya. Jadi menurut ilmu pengetahuan modern, teori ledakan besar atau Big Bang adalah yang paling akurat dan logis. Karena teori ini banyak didukung melalui bukti-bukti ilmiah sehingga dapat dengan mudah diterima oleh semua kalangan, baik para ilmuwan maupun orang awam sekalipun. Secara lebih terperinci dijelaskan bahwa, alam semesta mulanya berasal dari gumpalan superatom berbentuk bola api. Kondisinya semakin lama semakin memadat, memanas dan mengembang kemudian meledak memuntahkan seluruh isi alam semesta. Peristiwa Big Bang, melepaskan sejumlah besar energi yang kemudian membentuk seluruh materi alam semesta, berkembang hingga menjadi bentuk yang sekarang ini, serta dikatakan pula bahwa itu akan terus tetap mengalami perkembangan. Atom hidrogen terbentuk bersamaan saat energi dari Big Bang meluas keluar.
Kemudian atom hidrogen tersebut terus bertambah dan berkumpul membentuk debu serta awan hidrogen atau disebut juga nebula. Awan hidrogen menjadi bertambah padat dan panas membentuk bintang-bintang di alam semesta. Setelah terbentuk begitu banyaknya bintang-bintang kemudian terkonsentrasi ke dalam kelompok-kelompok yang disebut galaksi. Dari galaksi itulah lahirlah miliaran tata surya, termasuk yang kita tinggali saat ini. Teori Big Bang juga menjelaskan bahwa alam semesta memiliki siklus yang berulang. Pada fase tertentu, alam semesta akan berhenti mengembang dan akhirnya menyusut. Semuanya akan ditarik ke dalam sebuah pusaran energi menyisakan sebuah lubang hitam yang dinamakan sebagai Big Crunch. Big Crunch merupakan lanjutan dari teori Big Bang. Teori Big Crunch menjelaskan bahwa alam semesta tidak akan mengalami sebuah akhir, karena ia akan membentuk sebuah siklus berkesinambungan. Ia akan meledak, mengembang, menyusut lalu menghilang dan terus-menerus berulang seperti itu. Dalam kata lain, alam semesta akan tetap berreinkarnasi. Menurut kajian ilmu agama, semua kitab suci agama-agama besar di dunia memiliki pandangan masing-masing terhadap proses terbentuknya alam semesta. Namun sejatinya, agama-agama tersebut mengakui bahwa semua yang ada, terjadi melalui sebuah proses penciptaan oleh kekuatan yang maha agung. Dan sesungguhnya, kajian sains melalui teori Big Bang terhadap terbentuknya alam semesta raya ini, memiliki banyak kesamaan dengan kajian ilmu-ilmu agama yang telah ada sebelumnya. Dalam kosmologi Hindu, proses terbentuknya alam semesta dinyatakan berlangsung melalui tahapan yang panjang selayaknya sebuah siklus evolusi. Sebelum terjadinya penciptaan alam semesta, semuanya ada dalam bentuk yang tak berwujud, terkandung di dalam sebuah janin emas, pada rahim semesta atau Hiranyagarbha. Kegelapan ada di mana-mana, semuanya ada dalam keadaan tertidur, tidak ada materi apapun baik yang bergerak maupun tidak bergerak, semesta hanyalah manifestasi dari Yang Kuasa. Brahman menciptakan alam semesta tahap demi tahap. Melalui tapa, Brahman memancarkan panas, menghadirkan sebuah penciptaan dan setelahnya Brahman menyatu ke dalam ciptaannya itu. Melalui kemahakuasaan Brahman, alam semesta diciptakan, dimusnahkan dan dibuat berulang melalui suatu siklus yang berputar abadi. Pada awal proses penciptaan, terbentuklah Brahmanda, menghadirkan kekuatan Purusa dan Prakrti sehingga terjadilah penciptaan alam semesta. Semuanya terjadi secara bertahap. Mula-mula muncullah cita yang kemudian dipengaruhi oleh unsur triguna, Satwam, Rajas, Tamas. Kemudian terbentuklah Triyantakarana yang terdiri dari Budi, Manah, serta Ahamkara. Setelahnya muncul Pancabudindriya dan Pancakarmendriya, atau disebut dengan Dasendriya, yang kemudian berevolusi menjadi pancatan matra atau 5 benih unsur alam yang sangat halus. Dalam keadaan yang masih tak berukuran, dari pancatan matra kemudian menjadi unsur-unsur benda materi yang nyata disebut dengan Pancamahabhuta, terdiri dari Pertiwi, Apah, Teja, Bayu dan Akasa. Pancamahabhuta berbentuk paramanu, yaitu benih-benih yang keberadaannya lebih halus daripada atom. Dalam proses penciptaan, Pancamahabhuta bergerak dan mulai menyusun alam semesta mengisi kehampaan. Setiap planet dan benda-benda langit tersusun dari kelima unsur tersebut, namun terkadang ada salah satu unsur yang lebih dominan, hingga menghadirkan sebuah bentuk penciptaan yang beragam, seperti misalnya unsur teja, atau energi panas yang lebih mendominasi, maka terbentuklah matahari, sedangkan jika unsur pertiwi, dan apah yang dominan maka lahirlah planet layaknya bumi dan sebagainya. Dalam kitab Rigveda, dijelaskan bahwa elemen dasar dunia ini berawal dari asat, atau ketiadaan, yang sama dengan aditi, atau ketidakterbatasan. Semua yang ada adalah diti, atau yang terikat melalui unsur-unsur penciptaan oleh Brahman. Pada nyanyian Nasadya Sukta, terdapat 7 bait yang mengisahkan asal mula terbentuknya alam semesta, yang isinya sebagai berikut. Pada mulanya tidak ada sesuatu yang ada, namun tidak ada sesuatu yang tidak ada. Tidak ada udara, tidak pula ada langit. Apakah yang menutupi itu? Dan di mana itu? Airkah di sana? Air yang tak terduga dalamnya. Waktu itu tidak ada kematian, tidak pula ada kehidupan.
Tidak ada yang menandakan siang dan malam, yang Isa bernapas tanpa napas menurut kekuatannya sendiri, di luar daripadanya tidak ada apapun. Pada mulanya, kegelapan ditutupi oleh kegelapan itu sendiri. Semua yang ada ini, adalah sesuatu yang tak terbatas dan tak dapat dibedakan. Yang ada pada waktu itu adalah kekosongan yang tanpa bentuk, dengan tenaga panas yang luar biasa. Lahirlah kesatuan dalam kehampaan. Setelah itu timbullah keinginan. Keinginan yang merupakan benih awal dan benih semangat. Para resi setelah bermeditasi, dalam hatinya menemukan dengan kearifannya, hubungan antara yang ada dan yang tidak ada. Sinarnya terentang keluar. Apakah ia melintang? Apakah ia di bawah, atau di atas? Beberapa menjadi pencurah benih, yang lain amat hebat. Makanan adalah benih rendah, pemakan adalah benih unggul. Siapakah yang sungguh-sungguh mengetahui? Siapakah di dunia ini yang dapat menerangkannya? Dari manakah kejadian itu? Dan dari manakah timbulnya? Para dewa ada setelah kejadian itu. Lalu siapakah yang tahu? Dari mana ia muncul? Dia, yang merupakan awal pertama dari kejadian itu, darinya kejadian itu muncul atau mungkin tidak. Dia yang mengawasi dunia dari surga tertinggi, sangat mengetahuinya bahkan juga tidak. Demikianlah video kita kali ini. Semoga dengan berkembangnya ilmu pengetahuan modern, akan dapat mengungkap lebih banyak kebenaran-kebenaran yang tersurat dalam kitab suci. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih telah menyimak.